Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan besar. Mampukah timnas Indonesia memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk menaklukkan Vietnam dan membuka peluang besar melaju ke fase berikutnya? John Hartman diprediksi kembali mengandalkan formasi 3-4-3 dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang bersinar. Di sisi lain, Vietnam diperkirakan tampil disiplin dengan pola 5-4-1 yang terkenal rapat dan sulit ditembus. Lalu, siapa yang lebih unggul di atas lapangan? Mari kita bahas prediksi susunan pemain, strategi, serta duel-duel krusial yang bisa menentukan hasil pertandingan malam ini. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam pada Piala AFF 2026 dipastikan menjadi salah satu laga paling dinantikan. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Garuda membawa kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa menjanjikan pada pertandingan sebelumnya. Dukungan puluhan ribu supporter dipastikan menjadi tambahan semangat bagi skuad asuhan John Hartman. Namun, Vietnam bukan lawan yang mudah. Mereka dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi, disiplin bertahan, dan mampu menghukum kesalahan sekecil apapun. Karena itu, laga ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama dengan intensitas tinggi di setiap lini permainan. John Hartman diprediksi tetap mempertahankan skema 3-4-3 yang mulai menunjukkan perkembangan positif. Formasi ini memungkinkan Indonesia bermain agresif saat menyerang sekaligus tetap memiliki keseimbangan ketika kehilangan bola. 3 bek akan menjadi fondasi utama pertahanan, sedangkan 2 wingback memiliki peran penting membantu serangan maupun bertahan. Keunggulan sistem ini adalah fleksibilitas ketika melakukan transisi cepat. Dengan penguasaan bola yang baik serta pressing tinggi, Indonesia diharapkan mampu memaksa Vietnam bermain lebih dalam sehingga ruang bagi lini depan Garuda semakin terbuka sepanjang pertandingan. Di bawah Mister Gawang, Nadeo Argawinata diprediksi kembali menjadi pilihan utama. Lini belakang diisi Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shane Patinama yang memiliki kombinasi pengalaman serta kemampuan membangun serangan dari belakang. Posisi wingback dipercayakan kepada Eliano Rejders dan Donitri Pamungkas yang dikenal memiliki kecepatan tinggi. Di lini tengah, Tom Haye bersama Ivar Jenner akan menjadi motor permainan sekaligus pengatur tempo. Sementara itu, trio penyerang Egy Maulana Fikri, Mitchell Baker, dan Beckham Putra diprediksi menjadi ujung tombak yang siap membongkar pertahanan Vietnam. Vietnam diperkirakan menggunakan formasi 5-4-1 yang lebih mengutamakan kestabilan pertahanan. Patrick Le Giang dipercaya menjaga gawang dengan dukungan 5 pemain belakang yang siap meredam tekanan Indonesia. Strategi ini memungkinkan Vietnam bertahan dalam blok rendah sebelum melancarkan serangan balik cepat. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Nguyen Tan Chong, Doan Van Hau, Nguyen Hoang Che, dan Nguyen Quang Hy menjadi kekuatan utama mereka. Dengan pendekatan tersebut, Vietnam berharap dapat memanfaatkan celah sekecil apapun untuk mencuri gol melalui transisi cepat yang selama ini menjadi ciri khas permainan mereka. Pertandingan ini dipenuhi duel menarik di berbagai lini. Tom Haye diprediksi akan berhadapan langsung dengan Nguyen Hoang Che dalam perebutan dominasi lini tengah. Sementara itu, Mitchell Baker akan diuji menghadapi kokohnya pertahanan Nguyen Tan Chong. Di sisi sayap, Beckham Putra harus mampu melewati penjagaan Doan Van Hau yang terkenal disiplin. Rizky Ridho juga memiliki tugas berat mengawal striker utama Vietnam agar tidak mendapatkan ruang tembak. Siapa yang memenangkan duel individu tersebut kemungkinan besar akan menentukan arah permainan sekaligus peluang meraih kemenangan pada pertandingan penting ini. Agar mampu mengalahkan Vietnam, Indonesia harus memanfaatkan kecepatan dalam transisi menyerang. Pergerakan kedua wingback menjadi salah satu senjata utama untuk membuka ruang di sisi lapangan. Selain itu, Tom Haye dan Ivar Jenner harus mampu mengontrol ritme permainan agar Vietnam tidak leluasa melakukan serangan balik. Ketajaman lini depan juga menjadi faktor penting karena peluang yang tercipta kemungkinan tidak terlalu banyak. Efektivitas penyelesaian akhir akan sangat menentukan. Jika mampu mencetak gol lebih dulu,
Indonesia berpeluang mengendalikan jalannya pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski tampil di kandang sendiri, Indonesia tetap harus mewaspadai pengalaman Vietnam dalam laga-laga besar Asia Tenggara. Kesabaran menjadi kunci karena lawan diperkirakan lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik. Garuda tidak boleh terlalu terburu-buru menyerang hingga meninggalkan ruang kosong di lini belakang. Konsentrasi selama 90 menit menjadi syarat mutlak apabila ingin mengamankan 3 poin. Disiplin menjaga posisi, komunikasi antar pemain, dan keberanian mengambil keputusan di momen penting akan menjadi pembeda antara kemenangan ataupun hasil yang mengecewakan bagi pendukung Merah Putih. Secara keseluruhan, pertandingan diprediksi berlangsung sengit dengan tempo tinggi sejak awal. Indonesia kemungkinan akan lebih dominan dalam penguasaan bola, sedangkan Vietnam memilih bertahan rapat sambil menunggu kesempatan menyerang balik. Jika lini tengah Garuda mampu mengontrol permainan dan para penyerang tampil efektif, peluang meraih kemenangan terbuka lebar. Namun, Indonesia tetap harus waspada karena Vietnam memiliki kualitas untuk mencetak gol dari situasi bola mati maupun serangan cepat. Pertandingan ini diperkirakan ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir, disiplin bertahan, dan kecerdikan kedua pelatih dalam melakukan pergantian pemain. Itulah prediksi formasi, susunan pemain, dan analisis taktik timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala AFF 2026. Menurut kalian, apakah strategi 3-4-3 racikan John Hartman mampu membawa Garuda meraih kemenangan, atau justru Vietnam yang akan membuat kejutan? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Garuda kembali terbang tinggi membawa kebanggaan untuk seluruh rakyat Indonesia.